Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perutku terasa mengencang lagi. Sensasi keras seperti batu yang perlahan-lahan merambati seluruh area rahimku, membuat napasku tertahan sejenak. Aku menghentikan langkahku di tengah lorong rumah yang luas dan dingin, satu tangan memegangi pinggang yang terasa pegal, tangan yang lain mengelus perut buncitku dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang, bisikku pada calon buah hatiku, mencoba menenangkan diriku sendiri lebih dari apapun. Ini hanya latihan kecil dari ibu. Dokter bilang ini adalah kontraksi palsu, cara tubuh mempersiapkan diri untuk pertarungan besar yang akan datang. Tapi bagiku, setiap kencangan ini adalah pengingat yang nyata. Pengingat bahwa waktunya semakin dekat, dan aku semakin sendirian. Dari ruang keluarga yang megah di ujung lorong, terdengar gelak tawa yang riang. Bukan tawa yang ditujukan untukku, tentu saja. Itu adalah tawa suamiku, Baskara, bersama keluarganya. Aku berjalan perlahan, menyeret langkah kakiku yang membengkak di atas lantai marmer yang dingin. Suara mereka semakin jelas. Ayah mertuaku, Pak Herman, sedang berbicara dengan suara beratnya yang selalu terdengar penuh perintah dan kesombongan. Tentu saja kita ambil kelas bisnis. Untuk apa kita punya uang kalau tidak untuk dinikmati? Aku tidak mau duduk berdesakan dengan orang biasa, katanya, diakhiri dengan tawa yang menggelegar. Ibu Risma, ibu mertuaku, menimpali dengan suara cemprengnya yang khas. Benar, Pah. Apalagi Dina, kulitnya kan sensitif. Harus di ruangan yang nyaman. Nanti sekalian beli tas edisi terbaru di Paris. Ya, MAH? Itu suara Dina, adik iparku satu-satunya, yang manja dan selalu merasa berhak atas segala kemewahan di dunia. Mereka sedang membicarakan rencana liburan mereka. Liburan yang entah mengapa terasa begitu penting dan mendesak. Bahkan lebih mendesak daripada kelahiran cucu pertama mereka yang tinggal menghitung hari. Aku tiba di ambang pintu ruang keluarga. Pemandangan di hadapanku terasa seperti sebuah lukisan yang indah namun menyakitkan. Mereka berempat duduk di sofa kulit mahal berwarna gading, mengelilingi meja kopi dari kayu jati solid. Di atas meja, beberapa brosur perjalanan mewah tergeletak terbuka. Baskara, suamiku, tersenyum lebar sambil menunjuk salah satu gambar pegunungan bersalju di brosur. Yang ini sepertinya bagus. Pah, pemandangannya luar biasa, ujarnya, matanya berbinar-binar. Binar yang sudah lama tidak pernah kulihat ditujukan untukku. Mereka begitu asyik dalam dunia mereka sendiri, dunia yang berkilauan dan penuh tawa, sehingga kehadiranku yang berdiri diam di ambang pintu sama sekali tidak terlihat. Aku seperti hantu di rumahku sendiri. Perutku kembali mengencang, kali ini sedikit lebih kuat. Aku tanpa sadar meringis pelan. Rintihan kecil itu ternyata cukup untuk menarik perhatian Baskara. Ia menoleh, senyum di wajahnya sedikit memudar saat melihatku. Kenapa? Anissa? Sakit lagi? Tanyanya, nadanya lebih terdengar seperti gangguan daripada kekhawatiran. Sebelum aku sempat menjawab, Pak Herman mendengus. Paling juga manja. Wanita hamil memang begitu. Zaman dulu ibumu melahirkan di rumah saja tidak banyak mengeluh. Cibirnya tanpa mengalihkan pandangan dari brosur di tangannya. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa perih di hatiku. Aku hanya ingin sedikit perhatian, sedikit kekuatan dari suamiku. Sepertinya kontraksinya makin sering. Mas, kataku pelan, menatap lurus ke arah Baskara, memohon pengertian lewat mataku. Baskara bangkit dari sofa, tapi bukan untuk menghampiriku. Ia berjalan ke arah bar kecil di sudut ruangan, dan menuangkan air putih ke dalam gelas. Dokter bilangkan belum waktunya. Kamu jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Nanti stres, malah jadi sakit betulan. Katanya ringan, seolah sedang menasihati anak kecil yang mengeluh sakit perut karena kebanyakan makan permen. Ia menyodorkan gelas itu padaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Dinginnya gelas itu terasa kontras dengan panas yang menjalar di hatiku. Aku tidak butuh air putih, aku butuh pelukan. Aku butuh suamiku duduk di sampingku, mengelus perutku, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia akan ada di sisiku. Tapi yang kudapat hanyalah segelas air dan nasihat dangkal. Sudahlah, jangan ganggu Baskara. Dia sedang sibuk membantu ayahnya merencanakan hal penting. Sahut Ibu Risma ketus, matanya menatapku tajam dari atas kacamata bacanya. Kamu lebih baik istirahat saja di kamar. Jangan banyak berjalan, nanti merepotkan. Merepotkan. Itulah kata yang selalu mereka gunakan untuk mendefinisikanku, terutama sejak aku hamil. Aku adalah beban, pengganggu kesenangan, noda dalam potret keluarga mereka yang sempurna.
Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan, membalikkan badan, dan berjalan kembali ke kamarku. Suara tawa mereka kembali terdengar di belakangku, seolah kehadiranku barusan hanyalah jeda iklan yang singkat. Mereka sudah kembali ke topik utama mereka, liburan impian. Di dalam kamar tidur kami yang luas dan terasa hampa, aku duduk di tepi ranjang. Aku meletakkan gelas air di meja nakas, tak tersentuh. Mataku tertuju pada tas perlengkapan bayi berwarna biru lembut yang sudah kusiapkan di sudut kamar. Aku mengemasnya sendiri, sebulan yang lalu. Aku memilih setiap helai baju bayi, selimut, kaos kaki, dan topi dengan penuh cinta. Aku membayangkan bagaimana mungilnya jari-jari anakku nanti saat menggenggam jariku. Aku membayangkan aroma tubuhnya yang khas. Bayangan-bayangan itu menjadi satu-satunya sumber kekuatanku. Aku adalah seorang yatim piatu. Sejak kecil, aku mendambakan sebuah keluarga yang utuh dan hangat. Saat menikah dengan Baskara, aku pikir impianku akan terwujud. Aku mencintainya dengan tulus, dan aku berharap keluarganya akan menerimaku sebagai putri mereka sendiri. Karena itulah aku tidak pernah ragu memberikan apa yang kumiliki untuk mereka, untuk melihat senyum di wajah Baskara. Tapi ternyata, aku hanya membeli ilusi. Aku bangkit dan berjalan ke arah lemari pakaian. Di bagian paling dalam, tersembunyi di balik tumpukan pakaianku, ada sebuah brankas kecil. Aku membukanya dan mengeluarkan laptop kerjaku. Benda inilah saksi bisu dari semua kerja kerasku. Benda inilah sumber dari semua kemewahan yang dinikmati oleh keluarga Baskara. Rumah ini, mobil-mobil di garasi, liburan mewah yang mereka rencanakan, semua berasal dari sini. Dari jemariku yang tak kenal lelah bekerja, membangun bisnisku dari nol setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan. Mereka tidak tahu. Baskara pun hanya tahu sebagian. Ia tahu aku punya bisnis, tapi ia tidak pernah tahu seberapa besar bisnis itu. Aku sengaja membuatnya begitu, agar ia tidak merasa kecil hati, agar ia tetap merasa menjadi kepala keluarga. Sebuah kebodohan yang kini kusadari. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Baskara masuk dan langsung merebahkan diri di ranjang, menyalakan televisi dengan volume keras. Ia sama sekali tidak bertanya tentang kondisiku lagi. Aku menutup laptopku dan kembali duduk di tepi ranjang, menjaga jarak darinya. Keheningan di antara kami terasa lebih bising daripada suara televisi. Aku ingin bicara, ingin bertanya mengapa mereka begitu tega. Mengapa liburan itu jauh lebih penting daripada kelahiran anak kami? Tapi lidahku keluh. Aku sudah terlalu sering mencoba, dan hasilnya selalu sama. Aku akan dianggap terlalu perasa, terlalu dramatis, atau manja. Anggap saja ini kejutan buatmu, Nisa. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari arah pintu yang masih sedikit terbuka. Itu suara Pak Herman, yang sepertinya sedang berjalan melewati kamar kami. Nada bicaranya santai, tapi penuh dengan ejekan yang tak tersembunyi. Kami akan bersenang-senang, sementara kamu, bersenang-senang, di ruang bersalin. Adil, kan? Disusul oleh tawa kecil dari Dina dan Ibu Risma di belakangnya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Jadi mereka sadar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ini bukan ketidaksengajaan atau ketidakpekaan. Ini adalah sebuah kesengajaan. Sebuah kekejaman yang direncanakan. Aku menatap Baskara, berharap ia akan membela aku, marah pada ayahnya. Tapi ia hanya diam, matanya terpaku pada layar televisi, seolah tidak mendengar apa-apa. Di saat itulah, aku tahu. Aku benar-benar sendirian dalam pertarungan ini. Perutku kembali mengencang, lebih sakit dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya rahimku yang terasa diremas, tapi juga hatiku. 2 hari kemudian, mereka mengadakan makan malam. Mereka menyebutnya, makan malam keluarga sebelum berangkat. Bagiku, ini terasa seperti perjamuan terakhir. Atmosfer di ruang makan terasa begitu ganjil. Udara dipenuhi aroma masakan mewah yang dipesan dari restoran bintang 5, aroma yang sama sekali tidak membangkitkan seleraku. Lilin-lilin beraroma vanila diletakkan di tengah meja, cahayanya memantul pada peralatan makan perak yang berkilauan. Semua tampak sempurna, sebuah pementasan keharmonisan keluarga yang palsu. Aku duduk diam di kursiku, merasa seperti penonton di teater sandiwara. Perutku yang besar membuatku sulit menemukan posisi duduk yang nyaman. Setiap gerakan kecil dari bayi di dalam kandunganku terasa seperti protes, seolah ia juga bisa merasakan ketegangan dan kepalsuan di ruangan ini. Pak Herman duduk di kepala meja, berlagak seperti seorang raja yang akan melepas pasukannya berperang. Ia menuangkan anggur merah mahal ke gelasnya dan gelas Baskara, sengaja mengabaikan gelasku yang hanya berisi air putih. Untuk perjalanan kita. Untuk kesuksesan dan kebahagiaan keluarga kita, katanya sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi.
Baskara, Ibu Risma, dan Dina serentak mengangkat gelas mereka, mengumandangkan sorakan kecil yang terdengar sumbang di telingaku. Aku hanya bisa menunduk, menatap pantulan wajahku yang pucat di atas piring kosong. Aku tidak punya nafsu makan. Setiap suap makanan terasa seperti pasir di mulutku. Jadi, Nisa, Ibu Risma membuka pembicaraan, senyum manis yang tak pernah mencapai matanya terpasang di wajahnya. Kamu sudah siapkan ditinggal sebentar? Jangan cengeng, ya. Semua sudah kami siapkan. Rumah sakit terbaik, kamar kelas 1. Kamu tinggal masuk saja kalau sudah waktunya. Anggap saja kami ini memberimu ruang untuk fokus pada persalinanmu. Kata-katanya terdengar seperti sebuah kebaikan, tapi aku tahu ada racun di baliknya. Mereka tidak memberiku ruang, mereka menyingkirkanku. Mereka membayar agar aku tidak menjadi gangguan bagi kesenangan mereka. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup mengeluarkan suara. Jika aku bicara, yang keluar mungkin adalah isak tangis, dan aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku menangis. Makan malam berlanjut dengan obrolan mereka yang penuh semangat. Mereka membahas butik mana yang akan dikunjungi di Milan, coklat apa yang harus dibeli di Belgia, dan spot foto terbaik dengan latar Menara Eiffel. Dina bahkan menunjukkan foto-foto gaun musim dingin dari desainer ternama yang sudah ia incar. Baskara ikut tertawa dan menimpali, memberikan saran seolah ia adalah seorang ahli mode. Ia tampak begitu hidup, begitu bahagia. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku. Aku menatap wajah suamiku lekat-lekat, mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah melamarku dengan janji akan selalu menjagaku dalam suka dan duka. Pria itu sepertinya sudah lama mati, digantikan oleh boneka pajangan yang hanya bisa mengangguk pada keinginan keluarganya. Puncak dari sandiwara malam itu akhirnya tiba. Setelah hidangan penutup disajikan, Dina bertepuk tangan kecil untuk menarik perhatian. Dan sekarang, untuk kejutan utamanya, serunya dengan mata berbinar. Ia mengeluarkan sebuah map dari tas tangannya, dan membukanya dengan gerakan teatrikal. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas mengkilap. Ini dia, katanya sambil melambaikan kertas-kertas itu. Tiket pesawat dan voucher hotel. Paris, Milan, Swiss. 2 minggu penuh, pekiknya gembira. Ia lalu menatapku, senyumnya melebar. Lihat, Nisa. Kami berangkat besok pagi. Tepat di hari perkiraan lahirmu. Hebat, kan? Perhitungannya, dunia di sekelilingku seakan berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Jadi ini benar-benar terjadi. Ini bukan hanya omong kosong atau rencana iseng. Tiket itu nyata. Tanggal keberangkatan itu nyata. Mereka benar-benar akan meninggalkanku. Aku menoleh pada Baskara, tatapanku penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Tolong katakan ini hanya lelucon. Tolong katakan kamu tidak akan pergi. Tolong, Mas. Tapi Baskara menghindari mataku. Ia meraih salah satu tiket itu dan mengamatinya dengan pura-pura tertarik. Pilihan maskapainya bagus. Hanya itu komentarnya. Sebuah belati tak kasat mata terasa menusuk jantungku, memutarnya perlahan, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kamu kan wanita kuat, Nisa. Akhirnya Baskara menatapku, tapi tatapannya kosong. Ia memaksakan seulas senyum di bibirnya. Bisa urus semuanya sendiri. Lagi pula, rumah sakit juga sudah dibayar lunas. Anggap saja ini caraku memberimu hadiah. Setelah kamu selesai dengan urusan melahirkan, aku pulang dengan banyak cerita seru dan oleh-oleh. Hadiah? Ia menyebut pengkhianatan ini sebagai sebuah hadiah? Aku merasa mual. Bukan karena kehamilanku, tapi karena kata-kata manisnya yang beracun. Aku ingin berteriak, melempar piring di hadapanku, menjeritkan semua rasa sakit yang kupendam. Tapi tubuhku kaku, membeku oleh rasa terkejut dan kecewa yang begitu mendalam. Pak Herman, melihat keheninganku, tertawa meremehkan. Sudah kubilang dia pasti diam saja. Wanita memang harus nurut sama suami dan mertua. Tugasmu sekarang hanya satu, lahirkan anak itu dengan selamat. Jangan sampai ada masalah. Kami tidak mau liburan kami terganggu oleh telepon dari rumah sakit, katanya dengan nada memerintah, seolah aku adalah karyawannya. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, membiarkan rambutku menutupi wajahku. Aku tidak mau mereka melihat betapa hancurnya aku saat ini. Tangan kananku tanpa sadar mengepal erat di bawah meja, kuku-kukuku menancap dalam di telapak tanganku, mencoba menyalurkan rasa sakit di hati ke rasa sakit fisik. Makan malam akhirnya selesai. Mereka bangkit dari kursi dengan perut kenyang dan hati yang gembira, siap untuk petualangan besar mereka. Aku tetap duduk di kursiku, tidak sanggup bergerak. Mereka berjalan melewatiku satu persatu. Dina menepuk bahuku sambil lalu. Baik-baik ya, kakak ipar. Jangan kangen,
guraunya. Pak Herman hanya melewatiku tanpa sepatah kata. Baskara berhenti sejenak di belakang kursiku, meletakkan tangannya di bahuku dengan canggung. Aku pergi dulu, ya. Jaga diri, bisiknya, lalu segera berlalu, seolah takut aku akan menahannya. Yang terakhir adalah Ibu Risma. Ia berhenti tepat di sampingku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang mahal dan menyengat. Aku pikir ia akan mengatakan sesuatu untuk menghiburku, meski itu hanya basa-basi. Tapi aku salah. Ia membungkukkan badannya, mendekatkan bibirnya ke telingaku. Ruangan sudah sepi, yang lain sudah berjalan menuju ruang keluarga. Suaranya berdesis pelan, dingin, dan penuh racun, hanya ditujukan untukku. Jaga diri baik-baik, bisiknya, mengulangi pesan Baskara, namun dengan makna yang 180 derajat berbeda. Kalaupun kamu mati saat melahirkan, kami tidak akan rugi apa-apa. Baskara masih muda, bisa cari istri baru yang lebih berguna. Setelah melepaskan bom kata-kata itu, ia menegakkan tubuhnya dan berjalan pergi dengan anggun, meninggalkanku sendirian di ruang makan yang lengang. Aku termangu di kursiku. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku, seperti gema di sebuah gua yang gelap. Mati. Mereka bahkan sudah memikirkan kemungkinan kematianku, dan itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Aku bukan menantu, bukan istri, bukan bagian dari keluarga. Aku hanyalah sebuah aset yang bisa diganti. Sebuah mesin penghasil keturunan yang jika rusak, bisa dibuang dan diganti dengan yang baru. Rasa sakit yang tadi kurasakan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan lagi kesedihan, tapi amarah. Bukan lagi kekecewaan, tapi sebuah keputusan. Aku mengelus perutku, merasakan gerakan kecil di dalamnya. Tidak, aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Aku akan hidup untuk anakku. Dan mereka akan membayar setiap air mata dan rasa sakit yang mereka torehkan malam ini. Pesta perpisahan ini memang benar-benar sebuah perpisahan. Perpisahan antara aku dan kebodohanku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk membeku di kursi ruang makan itu. Lilin-lilin di atas meja mulai meredup, meninggalkan lelehan-lelehan lilin yang membeku seperti air mata di atas perak. Sisa-sisa makanan mewah di atas piring mulai mendingin, menyebarkan aroma yang kini terasa memuakan. Keheningan di rumah ini terasa begitu pekat, begitu berat, seolah mampu meremukan tulang-tulangku. Kata-kata terakhir Ibu Risma masih terngiang, berputar-putar tanpa henti di kepalaku. Mati. Mereka tidak akan rugi apa-apa. Aku menatap bayanganku sendiri di permukaan sendok perak yang tergeletak. Wajah seorang wanita yang pucat, lelah, dan tampak begitu bodoh. Selama bertahun-tahun, aku telah menipu diriku sendiri. Aku membangun sebuah istana di atas pasir, berharap pondasinya akan menguat seiring berjalannya waktu. Malam ini, satu gelombang kebenaran telah datang dan menyapu bersih semuanya, meninggalkanku dengan puing-puing ilusi yang kubangun sendiri. Dengan susah payah, aku mendorong diriku untuk berdiri. Perutku yang besar terasa seperti beban timah yang menarikku ke bawah. Setiap langkah menuju kamar terasa seperti perjalanan ribuan kilometer. Aku melewati ruang keluarga tempat mereka tertawa beberapa jam yang lalu. Brosur-brosur perjalanan itu masih tergeletak di atas meja, gambar menara Eiffel dan pegunungan Alpen seolah mengejekku. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku seolah mengering, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ini bukan lagi saatnya untuk bersedih. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak kumiliki. Malam ini adalah malam untuk mengambil keputusan. Sesampainya di kamar, aku tidak menyalakan lampu utama. Aku hanya menyalakan lampu tidur di meja nakas, yang cahayanya temaram dan lembut. Aku tidak mau melihat pantulan wajahku di cermin besar lemari pakaian. Aku tidak ingin melihat sorot mata penuh kekalahan itu. Aku berjalan lurus menuju brankas kecilku yang tersembunyi. Tanganku sedikit gemetar saat memutar kombinasi angkanya, sebuah refleks dari badai emosi di dalam diriku. Brankas terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Di dalamnya, laptop kerjaku tergeletak dengan tenang. Inilah duniaku yang sebenarnya. Bukan dapur, bukan ruang keluarga, bukan ranjang tempat suamiku tidur dengan punggung menghadapku. Tapi layar laptop inilah sumber kekuatanku, sumber kemandirianku. Aku membawanya ke meja kerja kecil di sudut kamar, membukanya, dan menyalakannya. Cahaya dari layar itu menerangi wajahku dalam kegelapan. Aku membuka aplikasi perbankan bisnisku, memasukkan serangkaian kata sandi yang rumit. Angka-angka yang muncul di layar sama sekali tidak mencerminkan kehidupanku saat ini. Deretan saldo dengan banyak angka nol di belakangnya, portofolio investasi yang terus tumbuh, laporan laba rugi yang selalu positif. Aku adalah seorang wanita sukses,
seorang pebisnis yang disegani di kalanganku. Tapi di rumah ini, aku hanyalah Anissa, menantu tak berguna yang hanya bisa menghabiskan uang suaminya. Ironi yang begitu pahit. Aku teringat saat pertama kali melakukannya. 3 tahun yang lalu, tak lama setelah kami menikah. Aku mendapati Baskara termenung di balkon, wajahnya muram. Setelah kudesak, ia akhirnya mengaku bahwa ayahnya, Pak Herman, terlilit utang judi yang sangat besar dan rumah keluarga mereka akan disita. Aku melihat keputusasaan di mata suamiku. Saat itu, aku masih dibutakan oleh cinta. Aku ingin menjadi pahlawan untuknya. Diam-diam, aku menjual sebagian sahamku dan melunasi seluruh utang itu. Aku memberitahu Baskara bahwa itu adalah uang tabungan lamaku, tidak ingin membuatnya merasa rendah diri karena kekayaanku yang jauh melebihinya. Ia memelukku erat malam itu, menangis di bahuku, dan berjanji akan membahagiakanku selamanya. Janji yang kini terasa seperti lelucon murahan. Sejak saat itu, semuanya dimulai. Permintaan-permintaan kecil mulai berdatangan. Dina butuh laptop baru untuk kuliah. Ibu Risma ingin merenovasi dapur. Pak Herman butuh modal usaha yang entah lari kemana. Awalnya, aku memberikannya dengan tulus, berharap bisa membeli tempat di hati mereka. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki orang tua dan saudara. Kemudian, tuntutan itu menjadi sebuah rutinitas. Gaya hidup mereka meningkat drastis. Mereka mulai terbiasa dengan kemewahan. Saat itulah aku memutuskan untuk memberikan dana bulanan tetap, agar aku tidak terus-menerus diganggu dengan permintaan kecil. Aku mentransfernya ke rekening Baskara, membiarkannya menjadi pahlawan di mata keluarganya. Aku pikir, dengan begitu, mereka akan menghormatinya, dan sebagai istrinya, aku akan ikut dihargai. Betapa naifnya aku. Uang itu memang membuat mereka memuja Baskara, tapi posisi diriku justru semakin terpojok. Aku menjadi orang luar yang dianggap hanya menumpang hidup pada anak emas mereka. Aku kembali ke masa kini, menatap layar laptopku. Aku membuka menu transfer dan memilih nomor rekening Baskara yang sudah tersimpan. Di kolom keterangan, tertulis, nafkah keluarga. Aku tertawa pelan, tawa kering tanpa humor. Nafkah. Seharusnya ia yang memberikannya padaku. Tapi dunia kami sudah terbalik sejak lama. Aku mengetik nominalnya, 70 juta. Angka yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Angka yang cukup untuk membayar semua tagihan kartu kredit mereka, cicilan mobil mewah mereka, dan tentu saja, cukup untuk memastikan liburan mereka ke Eropa berjalan lancar tanpa hambatan. Jari telunjukku terhenti sejenak di atas tombol, kirim. Ada sedikit keraguan. Bukan karena aku akan merindukan uang itu, tapi karena ini adalah langkah terakhir. Setelah tombol ini kutekan, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Semua jembatan penghubung antara aku dan mereka akan kubakar hingga menjadi abu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memikirkan anakku. Anak yang berhak mendapatkan ibu yang kuat, bukan yang lemah dan selalu diinjak-injak. Anak yang berhak mendapatkan kehidupan yang damai, jauh dari orang-orang beracun. Anak yang akan menjadi satu-satunya keluargaku. Kekuatan itu datang membanjiri diriku. Keraguan itu lenyap seketika, digantikan oleh tekad yang sekeras baja. Ini bukan untuk mereka. Ini untukku dan anakku. Uang ini adalah tiket mereka menuju kejatuhan. Aku akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, menikmati surga duniawi mereka untuk terakhir kalinya. Karena aku tahu, semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh saat aku memotong sayap mereka. Dengan satu gerakan pasti, aku menekan tombol itu. Notifikasi, transfer berhasil, muncul di layar. Selesai. Aku tidak merasakan penyesalan. Yang kurasakan justru sebuah kelegaan yang aneh, seolah beban berat yang selama ini kupikul di pundakku terangkat begitu saja. Aku mematikan laptop, mengembalikannya ke dalam brankas, dan menguncinya. Aku berjalan ke arah jendela, menyingkap sedikit tirainya. Langit di luar masih gelap pekat, tapi aku bisa melihat secercah harapan di ufuk timur. Fajar akan segera datang. Fajar baru untuk hidupku. Aku mengelus perutku, merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Nikmatilah uang terakhir dariku. Bisikku pada keheningan malam, pada angin yang berhembus di luar jendela. Suaraku terdengar mantap dan dingin. Karena setelah anak ini lahir, keran kemewahan kalian akan kututup selamanya. Aku tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Setelah melakukan transfer terakhir, aku hanya duduk di sofa dekat jendela, memandangi langit yang perlahan berubah warna dari hitam menjadi biru tua, lalu ungu, dan akhirnya jingga. Suara azan subuh terdengar dari kejauhan, terasa begitu menenangkan. Di dalam rumah yang senyap ini,
Aku bisa mendengar suara koper-koper diseret di lantai bawah, diselingi bisikan-bisikan penuh semangat. Mereka akan berangkat. Aku tidak bergerak dari tempatku. Aku tidak mau bertemu mereka, tidak mau melihat wajah mereka. Aku tidak mau merusak ketenangan dingin yang sudah susah payah kubangun di dalam hatiku. Aku mendengar suara pintu utama terbuka dan ditutup, lalu suara mesin mobil yang menyala dan perlahan menjauh, hingga akhirnya hilang ditelan keheningan pagi. Mereka sudah pergi. Aku benar-benar sendirian sekarang. Rasa lelah akhirnya menguasaiku. Aku merebahkan diri di ranjang, mencoba memejamkan mata walau hanya sejenak. Namun, tepat saat aku mulai terlelap, sebuah rasa sakit yang tajam dan dalam menghantam perutku. Ini berbeda. Ini bukan kontraksi palsu yang selama ini kurasakan. Ini adalah gelombang rasa sakit yang nyata, yang meremas rahimku dengan kekuatan brutal, menjalar hingga ke punggung dan pahaku. Aku tersentak bangun, napasku terengah-engah. Aku melirik jam di dinding. Baru pukul 5 pagi. Gelombang itu mereda, memberiku waktu beberapa menit untuk bernapas, sebelum datang lagi dengan kekuatan yang sama. Tidak salah lagi. Ini saatnya. Kepalaku terasa pening. Panik mulai merayapiku. Apa yang harus kulakukan? Refleks pertamaku, sebuah kebiasaan bodoh yang sulit hilang, adalah meraih ponsel dan mencari nama Baskara. Aku menekan tombol panggil. Jantungku berdebar kencang menanti nada sambung. Mungkin ia belum mematikan ponselnya. Mungkin ia akan mengangkatnya. Nada panggil berbunyi sekali, 2 kali, lalu tiba-tiba berhenti. Panggilan ditolak. Ia menolaknya. Aku menatap layar ponselku dengan nanar. Ia bahkan tidak mau repot-repot membiarkannya berdering. Ia langsung menolaknya. Seolah panggilanku adalah lalat pengganggu. Itulah titik terendahku. Saat itu, aku sadar bahwa berharap padanya sama dengan berharap pada tembok. Air mataku akhirnya jatuh, tapi hanya setetes. Aku segera menyekanya dengan kasar. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Aku harus kuat. Aku harus menyelamatkan diriku dan bayiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi Instagram. Sebuah lingkaran berwarna pelangi menyala di sekitar foto profil Dina. Aku membukanya. Sebuah video singkat muncul. Mereka berempat berada di ruang tunggu bandara yang mewah. Ibu Risma memamerkan tas barunya. Pak Herman mengangkat segelas kopi sambil tersenyum ke kamera. Dina membuat tanda damai dengan jarinya. Dan Baskara, ia tersenyum lebar, senyum paling bahagia yang pernah kulihat, sambil merangkul ibunya. Di bagian bawah video itu, tertulis sebuah kalimat dengan huruf-huruf ceria, Eropa, kami datang. Family first. Family first. 3 kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Keluarga. Jadi aku ini apa? Aku tertawa, tawa sumbang yang lebih terdengar seperti isak tangis. Cukup. Semuanya sudah cukup. Aku menutup aplikasi itu dan membuka aplikasi taksi online. Aku mengetik nama rumah sakit tujuanku dengan jari-jari yang kaku karena menahan sakit. Kontraksi datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menggigit bibir bawahku, menahan jeritan. Aku tidak boleh panik. Aku harus tenang. Setelah berhasil memesan taksi, aku memaksa tubuhku untuk bangkit dari ranjang. Aku meraih tas perlengkapan bayi yang sudah siap di sudut kamar. Tas itu terasa begitu berat. Aku berjalan tertatih-tatih keluar kamar, menuruni tangga satu persatu. Setiap anak tangga adalah sebuah perjuangan. Rumah besar ini, yang dulu kubanggakan, kini terasa seperti penjara yang menyiksaku. Dindingnya yang tinggi dan perabotannya yang mahal seolah menertawakan kondisiku. Sesampainya di pintu utama, aku melihat sebuah catatan kecil tertempel di sana. Tulisan tangan Dina. Kunci rumah ada di bawah pot biasa. Jangan lupa kunci pintu kalau mau pergi. Jangan merepotkan tetangga. Bahkan di saat-saat terakhir pun, yang mereka pikirkan hanyalah agar aku tidak merepotkan orang lain. Taksi pesananku tiba. Seorang bapak paruh baya dengan wajah ramah keluar dan membantuku membawa tas. Mau ke rumah sakit, Mbak? Sudah waktunya, ya? Tanyanya dengan lembut. Aku hanya bisa mengangguk. Suaminya mana? Mbak? Kok sendirian? Tanyanya lagi sambil membukakan pintu untukku. Sedang di luar kota, Pak, jawabku pelan. Sebuah kebohongan putih untuk menutupi kebenaran yang memalukan. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, memejamkan mata, dan fokus mengatur napas setiap kali kontraksi datang. Bapak sopir itu sepertinya mengerti. Ia tidak banyak bertanya lagi. Ia hanya menyalakan radio dengan volume rendah, melantunkan lagu-lagu lawas yang menenangkan. Kebaikan dari orang asing ini terasa lebih hangat daripada perlakuan keluargaku sendiri selama bertahun-tahun.
Sesampainya di rumah sakit, bapak sopir itu membantuku hingga ke lobi instalasi gawat darurat. Ia bahkan menolak saat aku ingin memberinya uang tambahan. Simpan saja buat si jabang bayi, Mbak. Semoga lancar semuanya, katanya tulus sebelum pergi. Aku ditinggalkan di tengah hiruk-pikuk rumah sakit. Para perawat segera menghampiriku dengan kursi roda. Mereka membawaku ke ruang pemeriksaan, menanyakan serentetan pertanyaan. Nama suami? Baskara Suryo. Nomor telepon yang bisa dihubungi? Aku memberikan nomornya, meski aku tahu itu sia-sia. Perkiraan lahir kapan? Hari ini. Perawat itu menatapku dengan iba. Suaminya lagi kerja di luar kota. Ya, Bu, nanti kami coba hubungi lagi. Aku hanya mengangguk lemah. Waktu berjalan begitu lambat. Setiap menit rasa seperti 1 jam. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, datang tanpa jeda. Aku sudah dipindahkan ke ruang bersalin. Aku melihat ke sekeliling. Di kamar sebelah, aku bisa mendengar suara seorang suami yang terus menyemangati istrinya. Di lorong, aku melihat seorang ibu mengelus rambut putrinya yang sedang kesakitan. Di sini, di ruanganku, hanya ada aku dan suara mesin pendeteksi detak jantung bayiku yang berbunyi teratur. Suara itu menjadi satu-satunya temanku. Setelah berjam-jam berjuang, seorang dokter masuk dengan wajah serius, diikuti oleh 2 perawat. Ibu Anissa, katanya dengan nada tenang namun tegas. Pembukaannya berjalan sangat lambat, dan kami melihat ada sedikit penurunan pada detak jantung janin setiap kali ibu kontraksi. Ini pertanda gawat janin. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Demi keselamatan ibu dan bayi, kami harus segera melakukan operasi sesar. Kata-kata itu seperti hantaman palu di kepalaku. Operasi. Komplikasi. Aku menatap dokter dengan mata membelalak, rasa takut yang sejak tadi kutekan kini membuncah. Seorang perawat menyodorkan sebuah map berisi lembaran kertas dan pulpen. Ibu, ini surat persetujuan tindakan operasi. Kami butuh persetujuan dari suami atau wali. Aku menggeleng pelan, suaraku nyaris tak terdengar. Suami saya tidak bisa dihubungi. Perawat dan dokter itu saling berpandangan. Kalau begitu, ibu harus menandatanganinya sendiri, menyatakan bahwa ibu bersedia menerima segala risiko dari tindakan ini. Risiko. Kata itu terasa begitu berat. Risiko kematian, risiko pendarahan, risiko infeksi. Aku harus menanggung semua ini sendirian. Aku mengambil pulpen itu dengan tangan yang gemetar hebat. Aku menatap kolom tanda tangan yang kosong. Di bawahnya, tertulis klausul-klausul hukum yang panjang, yang intinya adalah aku bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi pada diriku dan bayiku di meja operasi nanti. Inilah puncak dari kesendirianku. Di ambang pertarungan antara hidup dan mati, aku harus menandatangani surat takdirku sendiri. Lorong rumah sakit terasa dingin dan steril saat mereka mendorong ranjangku menuju ruang operasi. Lampu-lampu neon di langit-langit berkelebat di atas mataku, menciptakan jejak-jejak cahaya yang membuatku pusing. Bunyi roda ranjang yang berderit dan langkah-langkah cepat para perawat menjadi satu-satunya musik pengiring perjalananku. Aku melewati pintu-pintu kamar lain, mendengar sayup-sayup suara tawa, tangis, dan obrolan keluarga. Setiap suara itu terasa seperti sayatan kecil di hatiku, mengingatkanku akan kesendirianku yang absolut. Aku menatap langit-langit, menggigit bibirku, dan memusatkan seluruh pikiranku pada satu hal, anakku. Apapun yang terjadi, ia harus selamat. Di dalam ruang operasi, hawa dingin terasa semakin menusuk. Ruangan itu didominasi oleh warna hijau dan perak dari peralatan medis yang berkilauan di bawah cahaya lampu yang sangat terang. Mesin-mesin berbunyi dengan ritme yang teratur, menciptakan suasana yang tegang dan impersonal. Mereka memindahkanku ke meja operasi yang terasa keras dan dingin di punggungku. Seorang ahli anestesi dengan wajah ramah menyuntikkan sesuatu ke tulang belakangku. Perlahan, sensasi dari pinggang ke bawah mulai menghilang, digantikan oleh rasa kebas yang aneh. Sebuah tirai hijau dibentangkan di depan dadaku, memisahkanku dari bagian tubuhku yang akan segera menjadi medan pertempuran antara kehidupan dan risiko. Aku hanya bisa menatap wajah-wajah di atasku yang tertutup masker, mencoba membaca sorot mata mereka. Aku sendirian, tapi aku tidak merasa kosong. Seluruh kesadaranku tercurah pada kehidupan yang ada di dalam rahimku. Aku tidak lagi memikirkan Baskara. Aku tidak lagi memikirkan keluarganya. Kebencian dan kekecewaan yang kurasakan beberapa jam lalu seolah menguap, digantikan oleh satu emosi purba yang jauh lebih kuat, cinta seorang ibu. Aku berdoa dalam hati, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuknya. Aku berjanji padanya. Aku akan menjadi dunia untuknya, karena ia akan segera menjadi duniaku. Aku akan melindunginya, memperjuangkannya,
dan memberinya kehidupan terbaik yang bisa kubayangkan, kehidupan yang jauh dari racun dan kepalsuan. Aku bisa mendengar suara-suara samar para dokter di balik tirai. Mereka berbicara dengan istilah-istilah medis yang tidak ku mengerti. Aku bisa merasakan sedikit tekanan dan guncangan pada tubuhku, tapi tidak ada rasa sakit. Waktu seolah berhenti. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Keheningan di antara obrolan para dokter terasa begitu memekakan. Jantungku berdebar sangat kencang, aku takut mereka bisa mendengarnya. Apakah anakku baik-baik saja? Apakah semuanya berjalan lancar? Ketakutan itu mulai merayap kembali, mencoba mencengkeram hatiku. Aku memejamkan mata, memaksanya pergi. Lalu, di tengah ketegangan itu, aku mendengar dokter kepala berkata, "Baik, kita sudah sampai. Siap-siap." Aku menahan napas. Aku merasakan sebuah tarikan yang kuat, sebuah tekanan yang dalam, seolah seluruh isi perutku terangkat. Dan kemudian sunyi. Hening yang hanya berlangsung 1 atau 2 detik, tapi terasa seperti selamanya. Dan tiba-tiba, keheningan itu pecah. Sebuah suara tangis yang melengking, kuat, dan penuh kehidupan meledak di dalam ruangan. Tangisan bayiku. Dunia seakan berhenti berputar. Suara mesin, suara dokter, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah suara tangisan itu. Suara terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah, mengalir deras dari sudut mataku. Ini bukan air mata kesedihan atau rasa sakit. Ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan kemenangan. Kami berhasil. Kami berdua berhasil melewati ini. Aku hidup, dan anakku hidup. Selamat, Ibu. Anaknya laki-laki, sehat dan tampan, kata seorang perawat dari balik tirai. Suaranya terdengar begitu merdu. Beberapa saat kemudian, setelah dibersihkan, sebuah buntalan kecil yang terbungkus selimut hangat diletakkan di dadaku. Aku menunduk dan melihatnya untuk pertama kali. Wajahnya mungil dan memerah, bibirnya yang kecil bergerak-gerak, dan matanya masih terpejam rapat. Tangannya yang mungil terkepal erat. Aku menyentuh pipinya dengan ujung jariku. Kulitnya begitu halus, begitu lembut. Saat itu juga, aku merasakan sebuah gelombang cinta yang begitu dahsyat, begitu kuat, hingga rasanya jantungku akan meledak. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, semua kesendirian yang kurasakan selama 9 bulan ini, semuanya terbayar lunas di detik ini. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya yang mungil. "Selamat datang di dunia, bintangku," bisikku. Bintang. Karena ia adalah cahayaku di tengah malam tergelap dalam hidupku. Saat mereka mendorongku kembali ke ruang pemulihan, aku tidak melepaskan pandanganku dari bintang yang tertidur pulas di dalam boks bayi di sampingku. Sesuatu di dalam diriku telah berubah. Anissa yang lemah, yang selalu berharap pada cinta orang lain, yang selalu mengalah demi diterima, telah mati di meja operasi tadi. Yang lahir kembali bersama Bintang adalah Anissa yang baru. Seorang ibu. Seorang singa betina yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Cinta untuk Bintang tidak membuatku menjadi lembut. Sebaliknya, cinta itu menempaku menjadi sekeras baja. Cinta itu memberiku tujuan, dan tujuan itu memberiku kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Aku ditempatkan di kamar perawatan VVIP yang sudah kupesan jauh-jauh hari. Sebuah ruangan luas dengan fasilitas lengkap, yang kubayar dengan uangku sendiri. Ironisnya, keluargaku tidak tahu menahu soal ini. Mereka mungkin berpikir aku berada di kamar kelas 1 biasa yang mereka bayarkan uang mukanya. Begitu perawat meninggalkanku sendirian bersama Bintang, aku meraih ponselku di meja nakas. Tanganku tidak gemetar lagi. Gerakanku cepat, mantap, dan tanpa keraguan. Tindakan pertama, pemutusan. Aku membuka daftar kontakku. Nama pertama yang kucari, suamiku. Aku menatap nama itu sejenak, lalu tanpa emosi, jariku menekan tombol, blokir kontak. Selesai. Selanjutnya, ibu mertua, blokir. Bapak mertua, blokir. Dina ipar, blokir. Aku memutus semua jalur komunikasi mereka kepadaku. Mereka tidak akan bisa menelepon, tidak akan bisa mengirim pesan. Mereka telah dihapus dari hidupku, semudah menekan sebuah tombol. Tindakan kedua, gugatan. Aku mencari nomor pengacara perusahaanku, seorang pria parubaya yang tegas dan sangat kompeten. Aku meneleponnya. "Selamat pagi, Pak," sapaku, suaraku terdengar tenang dan jelas. "Selamat pagi, Bu Anissa. Bagaimana keadaan Anda?" "Saya dengar anak saya sudah lahir, Pak. Laki-laki, sehat," potongku.
Tolong siapkan surat gugatan cerai untuk Baskara Suryo. Lampirkan semua bukti aset pranikah dan aset perusahaan saya. Saya tidak akan memberikan ganti rugi atau harta gonogini sepeser pun. Semua yang mereka nikmati selama ini adalah milik saya. Hening sejenak di seberang telepon, sebelum pengacaraku menjawab dengan nada profesional. Baik, Bu Anissa. Akan segera saya proses. Tindakan ketiga, pembalasan. Aku membuka aplikasi emailku. Sebuah draft yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu ada di sana. Penerimanya adalah manajer bank privatku di Singapura. Subjeknya, urgent, pembekuan aset bersama. Isinya singkat dan jelas. Bekukan semua rekening bersama, tarik semua fasilitas kredit, dan batalkan semua kartu kredit tambahan atas nama Baskara, Ibu Risma, Pak Herman, dan Dina yang terhubung ke rekening utamaku. Perintah ini berlaku efektif saat ini juga. Jariku menekan tombol, kirim, tanpa ragu. Pesan terkirim. Bom waktu sudah kupasang. Aku tinggal menunggu ledakannya. Perawat itu mengambil sebuah kartu kecil yang terselip di antara bunga-bunga dan menyerahkannya padaku. Aku membukanya. Kartu itu dicetak di atas kertas tebal berkualitas tinggi dengan logo perusahaan emas. Tulisan di dalamnya adalah tulisan tangan dalam bahasa Inggris. Dear Anissa-san, congratulations on the birth of your son, the new heir to the Anindita Group. We look forward to our future partnership. Regards, M.R. Tanaka. Perawat yang menyerahkan kartu itu tanpa sengaja ikut membacanya. Matanya membelalak. Ia menatap kartu itu, lalu menatapku, lalu memandang berkeliling ke kamar VVIP yang mewah ini. Ekspresi wajahnya yang semula penuh iba karena melihatku sendirian, kini berubah drastis menjadi campuran antara kaget, bingung, dan rasa segan. Saat itulah aku tahu, dunia mulai melihatku sebagai diriku yang sebenarnya. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai Anissa, seorang pemimpin, seorang ibu, dan seorang wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah desa dongeng di kaki pegunungan Alpen, Swiss, keluarga Baskara sedang berada di puncak kebahagiaan mereka. Mereka baru saja menghabiskan pagi dengan berbelanja di butik-butik desainer termahal. Kantong-kantong belanjaan dari merek-merek ternama bertumpuk di sudut suite hotel mereka yang super mewah. Sebuah kamar dengan balkon pribadi yang menghadap langsung ke puncak gunung yang tertutup salju abadi. Udara terasa segar dan sejuk, dan pemandangannya begitu menakjubkan. Ini adalah surga dunia, dan mereka adalah penghuninya. Aku tidak bisa bayangkan betapa repotnya Anissa sekarang, kata Dina sambil mencoba sepatu bot kulit barunya. Pasti sedang sibuk dengan popok dan tangisan bayi. Kasihan sekali, lanjutnya, namun tidak ada nada kasihan sama sekali dalam suaranya, hanya kepuasan yang terselubung. Ibu Risma tertawa kecil sambil mengoleskan krim tangan mahal. Biarkan saja. Itu memang sudah tugasnya sebagai perempuan. Tugas kita adalah menikmati hasil kerja keras Baskara. Benar kan, Nak? Katanya sambil mengedipkan mata pada putranya. Baskara, yang sedang berdiri di balkon sambil menghirup udara pagi, tersenyum bangga. Tentu saja, M.A. Kalian pantas mendapatkan semua ini. Ia merasa seperti raja, pahlawan yang berhasil membahagiakan seluruh keluarganya. Ia sama sekali tidak memikirkan Anissa, kecuali sesekali terlintas bahwa panggilannya tadi pagi adalah gangguan kecil yang tidak penting. Pak Herman menepuk-nepuk perutnya yang buncit dengan puas. Malam ini kita makan di restoran yang direkomendasikan hotel. Restoran bintang 3 Michelin. Aku mau mencoba steak terbaik mereka, tidak peduli berapa harganya, katanya dengan pongah. Baskara yang bayar, tentu saja. Mereka semua tertawa. Bagi mereka, uang adalah sesuatu yang tak terbatas, sebuah keran yang terus mengalir dari sumber yang mereka sebut sebagai kerja keras Baskara. Mereka tidak pernah bertanya, dan Baskara tidak pernah menjelaskan, dari mana sebenarnya semua uang itu berasal. Malam harinya, mereka tiba di restoran mewah itu. Suasananya begitu elegan, dengan taplak meja putih bersih, cahaya lilin yang temaram, dan alunan musik klasik yang lembut. Mereka memesan hidangan-hidangan termahal di menu, sebotol anggur Prancis berusia puluhan tahun, dan hidangan penutup yang dihiasi serpihan emas. Mereka makan, minum, dan tertawa, menjadi pusat perhatian bagi beberapa tamu lain karena gaya mereka yang mencolok. Setelah makan malam yang berlangsung hampir 3 jam itu selesai, Pak Herman memberi isyarat pada Baskara dengan dagunya. Sudah, Nak, bayar sana. Tunjukkan pada mereka siapa kita. Dengan penuh percaya diri, Baskara memanggil pelayan dan menyerahkan kartu kredit utamanya. Kartu berwarna hitam metalik yang selalu ia banggakan, kartu yang memberinya akses tak terbatas ke semua kemewahan ini.
Pelayan itu menerima kartu dengan hormat dan berjalan ke meja kasir. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali, namun dengan ekspresi wajah yang sedikit canggung. "Maaf, Tuan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak." Wajah Baskara langsung berubah. "Apa maksudmu ditolak? Itu kartu unlimited." "Coba lagi, mungkin mesin kalian yang rusak," katanya dengan nada sedikit tinggi. Pak Herman mendengus kesal. Restoran mahal begini mesinnya payah. Pelayan itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. "Maaf, Tuan, masih ditolak." Wajah Baskara mulai memucat. Ia bisa merasakan tatapan tajam dari ayah dan ibunya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Baik, coba yang ini," katanya sambil mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu platinum. Ditolak. Ia mencoba kartu gold. Ditolak. Ia mencoba semua kartu yang ada di dompetnya. Semuanya ditolak. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Suasana di meja mereka yang tadinya riang gembira kini berubah menjadi tegang dan senyap. Tamu-tamu di meja lain mulai melirik ke arah mereka, berbisik-bisik. "Ada apa ini, Baskara? Jangan membuat kami malu," desis Ibu Risma, wajahnya memerah karena menahan amarah dan rasa malu. "Aku tidak tahu, Emma. Aku tidak mengerti," jawab Baskara, suaranya bergetar. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, mereka harus mengumpulkan semua sisa uang tunai euro yang mereka miliki untuk membayar tagihan makan malam yang jumlahnya fantastis itu. Uang mereka terkuras habis, hanya menyisakan beberapa keping koin. Mereka kembali ke hotel dengan perasaan kacau. Liburan impian mereka ternoda oleh insiden memalukan itu. Baskara mencoba menenangkan keluarganya, berjanji akan menelepon bank besok pagi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, masalah itu justru mendatangi mereka lebih cepat. Saat mereka akan masuk ke dalam lift, manajer hotel menghentikan mereka dengan sopan namun tegas. "Selamat malam, Tuan Suryo. Maaf mengganggu. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa ada masalah dengan kartu kredit yang Anda gunakan untuk deposit kamar. Sistem kami baru saja memberikan notifikasi bahwa kartu tersebut tidak valid. Kami mohon Anda bisa menyelesaikannya di resepsionis dan memberikan kartu lain yang valid." Kepanikan Baskara berubah menjadi teror. Jika mereka tidak bisa membayar restoran, bagaimana mungkin mereka bisa membayar tagihan hotel suite yang harganya ribuan euro per malam? "Pasti ada kesalahan sistem global," seru Pak Herman dengan suara keras, mencoba menutupi rasa takutnya dengan amarah. Mereka kembali ke suite mereka dengan perasaan kalut. Di dalam kamar yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti sangkar emas yang menjebak mereka. Keluarga yang tadinya harmonis itu, kini meledak dalam pertengkaran sengit. "Ini semua salahmu, Baskara. Bagaimana bisa kau tidak becus mengurus keuangan?" teriak Pak Herman sambil menunjuk-nunjuk wajah putranya. Ibu Risma mulai menangis histeris. "Ini pasti ulah perempuan sialan itu. Anissa, dia pasti sengaja melakukan ini pada kita. Dia iri. Dia tidak suka kita bahagia," tuduhnya dengan membabi buta. Dina juga ikut menangis, bukan karena takut, tapi karena kesal liburannya hancur. Baskara sendiri pusing bukan kepalang. Ia mencoba menelepon Anissa berkali-kali, namun panggilannya tidak pernah tersambung. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Kalimat itu terus berulang seperti mantra kutukan. Dengan tangan gemetar, Baskara mencari nomor layanan nasabah prioritas internasional banknya. Setelah menunggu lama dan melewati berbagai verifikasi keamanan yang terasa menyiksa, akhirnya ia terhubung dengan seorang petugas. Ia menjelaskan masalahnya dengan suara tercekat. Petugas di seberang sana memintanya menunggu sejenak untuk memeriksa sistem. Beberapa menit yang terasa seperti seabad itu diisi dengan keheningan yang mencekam di dalam suite mewah tersebut. Pak Herman, Ibu Risma, dan Dina mengerubungi Baskara, menempelkan telinga mereka ke ponsel. Akhirnya, suara petugas itu kembali terdengar, nadanya datar dan profesional, tanpa emosi sedikit pun. "Baik, Tuan Baskara. Kami sudah memeriksa status rekening Anda." Petugas itu berhenti sejenak, membuat jantung Baskara serasa akan copot. "Maaf, Tuan Baskara. Kami tidak bisa memberikan detailnya karena kebijakan privasi, tapi kami bisa mengonfirmasi. Semua kartu tambahan Anda telah diblokir dan semua rekening bersama telah dibekukan atas instruksi langsung dari pemilik dana utama, Puan Anissa. Perintah ini efektif sejak beberapa jam yang lalu dan bersifat permanen. Dari pihak kami, tidak ada yang bisa kami lakukan." Baskara merasa lemas. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke karpet tebal. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Pak Herman merebut ponsel itu dan berteriak, "Halo, halo,
Apa maksudmu pemilik dana utama? Itu anak saya. Tapi di seberang sana, sambungan telepon sudah terputus. Mereka berempat berdiri membeku di tengah ruangan yang mewah itu. Kata-kata petugas bank tadi bergema di kepala mereka. Pemilik dana utama. Puan Anissa. Kebenaran yang mengerikan itu, kebenaran yang tidak pernah mereka bayangkan, akhirnya menghantam mereka dengan kekuatan sebuah meteor. Surga dunia mereka baru saja runtuh berkeping-keping. Di dalam suite hotel yang tadinya terasa seperti istana, kini terasa sesak seperti penjara. Keheningan yang ditinggalkan oleh sambungan telepon yang terputus terasa lebih bising daripada teriakan manapun. 4 manusia itu berdiri terpaku, wajah mereka pucat pasi, mencerna informasi yang baru saja menghancurkan dunia mereka. Pemilik dana utama. Puan Anissa. 2 frasa itu seperti palu godam yang meremukan pondasi keangkuhan mereka. Semua kemewahan yang mereka pijak, semua pakaian desainer yang mereka kenakan, semua makanan mahal yang baru saja masuk ke perut mereka, ternyata bukan berasal dari kehebatan Baskara, melainkan dari belas kasihan seorang wanita yang selama ini mereka injak-injak. Pak Herman adalah yang pertama pulih dari keterkejutan, dan reaksinya adalah amarah yang membabi buta. Kurang ajar. Beraninya perempuan itu. Dia pikir dia siapa bisa memperlakukan kita seperti ini. Raungnya, wajahnya memerah padam. Ia mulai mondar-mandir di ruangan, menendang kantong belanjaan dengan frustrasi. Ini semua salahmu, Baskara. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Menikahi ular betina dan membiarkannya memegang semua uang. Ibu Risma, di sisi lain, ambruk di sofa. Tangisnya kini bukan lagi tangis histeris manja, melainkan isak tangis keputusasaan yang nyata. Habislah kita, ratapnya berulang kali. Dina hanya berdiri mematung, matanya yang kosong menatap tumpukan barang belanjaan yang kini terasa seperti tumpukan sampah tak berharga. Baskara sendiri terduduk di lantai, punggungnya bersandar di kaki ranjang. Kepalanya terasa kosong. Ia mencoba memahami skala dari bencana ini. Anissa bukan hanya kaya. Anissa adalah sumber dari segalanya. Ia mencoba mengingat-ingat kembali tanda tangan Anissa di surat-surat pembelian rumah. Anissa yang selalu menyuruhnya mengambil mobil baru di dealer. Anissa yang hanya tersenyum saat ia meminta tambahan untuk investasi ayahnya. Semua potongan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan, gambar dirinya sebagai seorang parasit. Seorang pecundang yang hidup dari kemurahan hati istrinya. Rasa malunya begitu besar, hingga ia berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Kekacauan mereka tidak berlangsung lama. Setengah jam kemudian, pintu suite mereka diketuk dengan keras. Manajer hotel berdiri di sana, kali ini tidak lagi dengan senyum sopan, melainkan dengan wajah kaku dan ditemani oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Tuan Suryo, kami sudah memberikan waktu yang cukup. Karena Anda tidak bisa menyediakan jaminan pembayaran, dengan sangat menyesal kami harus meminta Anda dan keluarga Anda untuk mengosongkan kamar ini sekarang juga, katanya dengan nada final. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Momen berikutnya adalah puncak dari penghinaan mereka. Mereka harus mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa di bawah tatapan dingin petugas keamanan. Mereka melakukan walk of shame, melewati lobi hotel yang megah, menyeret koper-koper mereka sendiri. Tatapan para tamu lain terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulit mereka. Keluarga yang tadinya terlihat begitu glamor dan berkuasa, kini tampak seperti sekelompok pengungsi yang diusir. Mereka terdampar di trotoar kota Swiss yang dingin, tanpa uang, tanpa tempat tujuan, hanya dengan setumpuk barang-barang mewah yang tidak bisa mereka makan. Setelah melalui drama dan perdebatan yang panjang, satu-satunya pilihan mereka adalah menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Prosesnya terasa begitu merendahkan. Mereka harus menjelaskan situasi memalukan mereka pada staf konsulat yang menatap mereka dengan campuran antara kasihan dan jengkel. Mereka tidak lagi dilayani di ruangan ber-AC yang nyaman, melainkan di loket umum. Pak Herman yang mencoba bersikap angkuh, langsung dibungkam oleh tatapan tegas petugas. Mereka diperlakukan bukan sebagai warga negara terhormat, melainkan sebagai turis ceroboh yang menyusahkan. Setelah mengisi formulir dan menandatangani surat utang negara, mereka akhirnya mendapatkan bantuan. Bukan tiket kelas bisnis seperti saat mereka datang, melainkan tiket pesawat paling murah di kelas ekonomi untuk penerbangan paling cepat kembali ke Indonesia. Perjalanan pulang selama belasan jam itu terasa seperti siksaan. Mereka duduk berdesakan di kursi sempit di bagian belakang pesawat. Tidak ada lagi sampanye atau layanan pribadi. Yang ada hanya makanan hambar dalam kotak aluminium dan ruang kaki yang terbatas. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Baskara menatap keluar jendela,
melihat awan putih yang terhampar. Ia teringat Anissa. Wajahnya yang tenang, senyumnya yang lembut, matanya yang selalu menatapnya dengan penuh harap. Dan ia teringat bagaimana ia membalas semua itu dengan pengabaian dan kekejaman. Sebuah penyesalan yang terlambat mulai merayap di hatinya, bercampur dengan rasa takut akan apa yang menanti mereka di rumah. Mereka mendarat di Jakarta pada tengah malam. Udara yang panas dan lembab langsung menyambut mereka, terasa begitu kontras dengan kesejukan Swiss. Tidak ada lagi mobil jemputan pribadi yang menunggu. Mereka harus berdebat dengan sopir taksi bandara untuk mendapatkan harga termurah menuju rumah mereka. Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan sunyi. Saat taksi akhirnya memasuki kompleks perumahan mewah mereka, secercah harapan muncul di hati mereka. Setidaknya, mereka masih punya rumah. Setidaknya, mereka punya tempat untuk beristirahat dan menyusun rencana. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat taksi berhenti di depan gerbang rumah mereka. Gerbang besi tempa yang tinggi dan megah itu kini dirantai dan digembok. Di atasnya, terbentang sebuah spanduk putih besar dengan tulisan merah menyala yang seolah menjerit dalam kegelapan malam. Aset ini dalam pengawasan BAN, segala tindakan memasuki properti ini akan diproses secara hukum. Keempatnya keluar dari taksi dengan kaki lemas. Tidak mungkin, bisik Ibu Risma, suaranya bergetar. Pak Herman, dengan sisa-sisa tenaganya, berlari ke arah gerbang dan mengguncang-guncangnya dengan brutal. Buka! Ini rumahku. Buka! Teriaknya seperti orang gila. Tapi gerbang itu tetap kokoh, menjadi monumen bisu dari kehancuran mereka. Dina menjerit dan menangis sejadi-jadinya, ambruk di aspal. Baskara hanya bisa berdiri mematung, menatap spanduk itu. Rumah yang ia kira miliknya, ternyata tidak pernah menjadi miliknya. Ia tidak punya apa-apa. Ia bukan siapa-siapa. Seorang satpam kompleks yang sedang berpatroli menghampiri mereka. Maaf, Bapak, Ibu. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya. Satpam itu mengenali mereka. Dulu, ia selalu membukakan gerbang untuk mobil mewah mereka dengan penuh hormat. Kini, ia menatap mereka dengan pandangan aneh. Rumah ini sudah disegel sejak kemarin. Pak, kata orang Ban, pemiliknya menunggak cicilan, jelasnya. Pak Herman ingin berteriak bahwa itu tidak mungkin, tapi lidahnya keluh. Ia tahu siapa pemilik yang dimaksud. Ia tahu siapa yang selama ini membayar cicilan itu, dan siapa yang kini berhenti membayarnya. Keluarga yang tadinya kaya raya itu, kini benar-benar menjadi gelandangan. Mereka berdiri di depan rumah mereka yang terkunci, dengan tumpukan koper berisi barang-barang mewah yang tak berguna. Sopir taksi yang belum dibayar menatap mereka dengan tidak sabar. Dalam keputusasaan, Baskara bertanya pada Satpam, Pak, apa Bapak lihat istri saya, Bu Anissa? Satpam itu mengernyitkan dahi. Oh, Bu Anissa. Kemarin saya lihat beliau keluar bawa tas bayi, dijemput mobil bagus. Katanya sih, beliau pindah ke pavilion premium di Rumah Sakit Medika Sehat. Anaknya sudah lahir, Pak. Informasi itu seperti satu-satunya pelampung di tengah lautan keputusasaan. Anissa. Rumah sakit. Anak mereka telah lahir. Mereka harus menemuinya. Mereka harus memohon padanya. Anissa adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Dengan sisa uang terakhir yang mereka miliki, mereka membayar taksi dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit itu. Mereka tidak lagi pergi sebagai keluarga terhormat yang akan menjenguk. Mereka pergi sebagai sekawanan pengemis yang akan bersujud di hadapan sang ratu yang telah mereka campakan. Perjalanan menuju rumah sakit Medika Sehat terasa begitu berbeda dari perjalanan mereka sebelumnya. Jika dulu mereka melaju dengan mobil mewah diiringi musik dan tawa, kini mereka berdesakan di taksi tua dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Pavilion premium yang disebutkan oleh Satpam itu, terletak di gedung yang terpisah dari bangunan utama rumah sakit. Gedung itu tampak lebih mirip hotel butik daripada fasilitas medis, dengan lobi yang elegan, lantai marmer yang mengkilap, dan aromaterapi yang menenangkan. Keluarga Baskara masuk dengan ragu-ragu. Penampilan mereka yang kusut dan wajah mereka yang penuh tekanan tampak sangat kontras dengan suasana mewah di sekeliling mereka. Mereka tidak bisa langsung naik. Seorang resepsionis yang ramah namun tegas menghentikan mereka. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Kami ingin bertemu Anissa. Di kamar nomor berapa dia? Tanya Baskara, mencoba terdengar normal. Resepsionis itu memeriksa komputernya. Apakah Anda sudah membuat janji? Puan Anissa sedang dalam masa pemulihan dan tidak menerima tamu tanpa konfirmasi. Pak Herman mencoba menerobos. Kami ini keluarganya. Aku ini kakek dari cucuku. Bentaknya. Sikap arogannya justru membuat resepsionis itu semakin waspada. Ia menekan sebuah tombol di bawah mejanya.
Tak lama kemudian, seorang pria berbadan tegap dengan setelan rapi muncul di sampingnya. "Ada masalah?" tanyanya dengan suara berat. Melihat situasi semakin sulit, Baskara memohon. "Tolong, Mbak. Ini sangat penting. Tolong sampaikan pada Anissa bahwa Baskara, suaminya, dan keluarganya ingin bertemu." Resepsionis itu menatap mereka dengan curiga, namun akhirnya mengangguk dan menelepon ke kamar Anissa. Setelah berbicara singkat dengan suara pelan, ia meletakkan gagang telepon. "Puan Anissa bersedia bertemu dengan Anda. Silakan ikut dengan Bapak ini." Mereka mengikuti pria berbadan tegap itu memasuki lift privat, merasa seperti tahanan yang akan dihadapkan pada sang hakim. Pintu kamar Anissa terbuka. Pemandangan di dalamnya membuat mereka semua tertegun. Ini bukan kamar rumah sakit. Ini adalah sebuah suite mewah. Ada ruang tamu kecil dengan sofa empuk, sebuah pantry, dan di ruangan utama, Anissa sedang duduk di sebuah kursi malas yang nyaman di dekat jendela besar yang memperlihatkan pemandangan taman di malam hari. Ia tidak tampak seperti wanita yang baru saja melalui persalinan sulit. Ia mengenakan gaun tidur dari sutra, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya, meski sedikit pucat, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di pelukannya, terbaring sesosok bayi mungil yang terbungkus selimut lembut, sedang menyusu dengan tenang. Di sudut ruangan, berdiri seorang pria berjas yang mereka kenali sebagai pengacara Anissa, memegang sebuah map tebal. Anissa mengangkat kepalanya perlahan saat mereka masuk. Matanya menatap mereka satu persatu, dingin, tanpa ekspresi, seolah sedang mengamati serangga asing yang masuk ke dalam wilayahnya. Tidak ada jejak kemarahan, tidak ada jejak kesedihan, hanya kekosongan yang mengerikan. "Ada perlu apa ya?" tanyanya pelan. Suaranya yang lembut dan tenang justru terasa lebih menusuk daripada teriakan manapun. Keheningan yang canggung itu dipecahkan oleh Ibu Risma. Tiba-tiba, ia berlari ke depan dan langsung menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai marmer yang dingin di dekat kaki Anissa. "Nisa, maafkan Mama, Nak, maafkan Mama." Isaknya, air matanya membanjiri lantai. "Mama sudah salah. Mama sudah jahat sama kamu. Tolong, Nak, maafkan kami. Kami tidak punya apa-apa lagi." Dina, melihat ibunya bersujud, ikut berlari dan bersimpuh di sampingnya, ikut menangis. "Maafkan aku, Kak Nisa. Aku janji tidak akan jahat lagi. Tolong, Kak." Pemandangan itu begitu menyedihkan. Dua wanita yang tadinya begitu angkuh dan selalu merendahkannya, kini tergeletak di lantai seperti pengemis yang memohon belas kasihan. Anissa hanya menatap mereka tanpa bergeming. Ia sedikit menggeser posisi bintang di pelukannya, melindunginya dari drama yang sedang terjadi. Ia bahkan tidak menyuruh mereka berdiri. Baskara maju beberapa langkah, matanya tertuju pada bayi di pelukan Anissa. Hatinya terasa sakit. Itu anaknya. Anak yang kelahirannya ia abaikan demi liburan yang kini menjadi neraka. "Anissa," panggilnya lirih. "Tolong pikirkan anak kita. Dia butuh seorang ayah. Dia butuh keluarga. Aku mohon, demi dia, maafkan kami." Ia mencoba melangkah lebih dekat, ingin menyentuh putranya. Tapi Anissa memberinya tatapan yang begitu tajam dan dingin, sebuah tatapan peringatan yang membuatnya membeku di tempat. Melihat permohonan istri dan anaknya tidak membuahkan hasil, Pak Herman maju dengan sisa-sisa harga dirinya. "Anissa, hentikan sandiwara ini. Apapun masalahmu dengan kami, anak itu adalah cucuku. Aku ini kakeknya. Aku punya hak untuk melihatnya. Kau tidak bisa menghalangi hak seorang kakek." Hardiknya, mencoba menggunakan intimidasi sebagai senjata terakhirnya. Kesalahan fatal. Wajah Anissa yang tadinya tenang kini menunjukkan seulas senyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sedikitpun. "Hak?" ulangnya dengan nada berbahaya. Ia kemudian mengangguk pada pengacaranya. Pria itu melangkah maju dan membuka map tebal di tangannya. "Berdasarkan catatan kami, Tuan Herman," kata pengacara itu dengan suara datar, "Puan Anissa telah melunasi utang judi Anda sebesar 2 miliar rupiah 2 tahun lalu. Ini bukti transfernya." Ia meletakkan selembar kertas di meja kopi. Selain itu, Puan Anissa juga telah memberikan dana bulanan yang jika ditotal selama 3 tahun terakhir mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah. Ini rekening korannya. Selembar kertas lagi diletakkan. "Rumah yang Anda tinggali, 2 mobil yang Anda gunakan, semuanya dibeli lunas atas nama Puan Anissa jauh sebelum ia menikah dengan putra Anda. Ini akta kepemilikannya." Tumpukan kertas itu semakin tinggi. Wajah Pak Herman dan yang lainnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Anissa akhirnya angkat bicara, matanya kini menatap lurus ke arah mereka, satu persatu. "Kalian datang kemari,
katanya. Suaranya masih pelan namun setiap katanya terasa menghantam. Menangis, memohon, bersujud. Tapi adakah satu dari kalian yang bertanya siapa nama anak ini? Adakah satu dari kalian yang bertanya, apakah aku baik-baik saja setelah operasi? Adakah satu dari kalian yang bertanya apakah aku selamat atau hampir mati sendirian saat melahirkannya? Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tidak ada. Kalian datang kemari bukan karena menyesal. Kalian datang karena uang kalian habis. Kalian datang karena surga dunia kalian runtuh. Ia lalu menatap lurus ke arah Ibu Risma yang masih tersungkur di lantai. Anda bilang, lanjut Anissa, suaranya kini terdengar begitu dingin, kalaupun saya mati saat melahirkan, kalian tidak akan rugi apa-apa. Baskara bisa cari istri baru yang lebih berguna. Ibu Risma gemetar hebat mendengar kata-katanya sendiri diulang. Jadi, anggap saja saya sudah mati untuk kalian. Dan seperti kata Anda, kalian tidak rugi apa-apa, kan? Anissa mengalihkan pandangannya ke arah Baskara. Dan untukmu, Mas, kau mencari istri yang lebih berguna. Silakan. Kau bebas mencarinya sekarang. Anissa menarik napas, lalu memandang pria berbadan tegap yang sejak tadi berdiri diam di dekat pintu. Permintaan maaf kalian tidak ada harganya. Sujud kalian sia-sia. Ia menatap mereka semua untuk terakhir kalinya, tatapan yang menandakan akhir dari segalanya. Tolong antar mereka keluar. Saya tidak kenal mereka. Perkataan itu adalah vonis mati bagi harapan mereka. Mereka bukan lagi keluarga, bukan lagi siapa-siapa. Mereka adalah orang asing. Saat petugas keamanan itu mulai menggiring mereka keluar, Baskara menatap Anissa untuk terakhir kalinya, matanya penuh penyesalan. Tapi Anissa sudah tidak lagi menatapnya. Ia sudah kembali memusatkan seluruh perhatiannya pada Bintang, putranya, dunianya yang baru. Pintu suite itu tertutup di depan wajah mereka, meninggalkan mereka dalam kehancuran total di lorong rumah sakit yang sepi. Pintu suite VVIP yang tertutup di hadapan mereka bukan sekadar sebuah penolakan. Itu adalah sebuah vonis. Sebuah dinding tak kasat mata yang secara permanen memisahkan dunia mereka yang hancur dengan dunia Anissa yang baru dan kokoh. Mereka digiring keluar dari paviliun mewah itu oleh petugas keamanan dalam keheningan yang memalukan. Setiap langkah di atas lantai marmer yang mengkilap terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mereka tidak lagi saling berteriak atau menyalahkan. Energi mereka sudah habis, terkuras oleh syok, penghinaan, dan keputusasaan yang absolut. Mereka kini hanyalah 4 bayangan kosong yang berjalan dalam kabut penderitaan. Keesokan harinya, kenyataan datang dalam bentuk yang paling dingin dan formal. Surat panggilan dari kantor pengacara. Anissa tidak pernah lagi menampakkan wajahnya di hadapan mereka. Ia terlalu berharga untuk membuang waktunya dalam drama mereka. Semuanya diurus oleh tim hukumnya yang efisien dan tanpa ampun. Baskara duduk di seberang pengacara Anissa, di sebuah ruang rapat ber-AC yang terasa membekukan. Di atas meja, di antara mereka, tergeletak setumpuk dokumen tebal. Itu bukan negosiasi. Itu adalah sebuah eksekusi. Pengacara itu dengan tenang menjelaskan posisi kliennya. Gugatan cerai didasarkan pada penelantaran istri saat persalinan, sebuah alasan yang kuat dan tak terbantahkan. Mengenai harta, semuanya menjadi jelas dalam hitungan menit. Rumah, mobil, bahkan perusahaan yang selama ini Baskara sebut sebagai usahanya. Semuanya adalah aset atas nama Anissa yang didirikan jauh sebelum pernikahan mereka. Rekening bank bersama, yang kini saldonya 0, isinya 100% berasal dari rekening pribadi Anissa. Tidak ada celah. Tidak ada yang bisa dituntut. Baskara tidak memiliki apa-apa. Lebih buruk lagi, pengacara itu juga menunjukkan tumpukan tagihan kartu kredit atas nama Baskara sendiri, kartu yang ia gunakan untuk berjudi dan mentraktir teman-temannya, yang kini menjadi utang pribadinya. Anissa tidak akan membayarnya. Baskara tidak punya pilihan. Melawan berarti menambah malu dan mungkin tuntutan hukum lain. Dengan tangan yang lebih berat dari timah, ia menandatangani surat cerai dan semua dokumen yang menyertainya. Ia berjalan keluar dari gedung pengacara itu sebagai seorang pria bebas, namun juga sebagai seorang pria yang benar-benar melarat. Ia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan dibebani utang. Kehidupan yang ia kenal selama ini ternyata hanyalah sebuah gelembung indah yang kini telah pecah, meninggalkannya basah kuyup dalam kenyataan yang pahit. Karma mulai bekerja dengan caranya yang lambat namun menyakitkan bagi mereka semua. Tanpa rumah, mereka terpaksa menyewa sebuah kontrakan petak yang sempit dan pengap di gang senggol di pinggiran kota. Tempat yang dulu mungkin tidak akan mereka lirik bahkan dari dalam mobil, kini menjadi istana mereka. Dindingnya lembab, atapnya sering bocor saat hujan, dan mereka harus berbagi satu kamar mandi kecil.
Kemewahan yang dulu mereka anggap sebagai hak, kini menjadi kenangan yang menyiksa. Baskara, pria yang terbiasa mengenakan kemeja sutra dan jam tangan mahal, kini harus menelan harga dirinya bulat-bulat untuk mencari pekerjaan. Namun, apa yang bisa ia kerjakan? Ijazahnya hanya sarjana biasa tanpa pengalaman kerja yang nyata. Ia mencoba melamar pekerjaan kantoran, namun setiap wawancara bisa melihat dengan jelas bahwa ia adalah pria manja tanpa keahlian. Setelah ditolak berkali-kali, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai kuli bangunan di sebuah proyek apartemen. Setiap hari, ia harus mengangkat semen, mengaduk pasir, dan berpanas-panasan di bawah terik matahari. Kulitnya yang dulu terawat kini menghitam dan kasar. Otot-ototnya yang dulu lembek kini terasa sakit setiap malam. Uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Setiap kali ia melihat gedung apartemen mewah yang sedang ia bangun, hatinya terasa perih. Dulu, ia tinggal di tempat seperti itu. Sekarang, ia hanyalah salah satu semut pekerja yang membangunnya. Ibu Risma, wanita sosialita yang jari-jarinya hanya terbiasa memegang cangkir teh porselen dan tas kulit buaya, mengalami kejatuhan yang tak kalah telak. Teman-teman arisannya satu persatu menghilang. Teleponnya tidak pernah diangkat. Ia menjadi buah bibir, kisah kejatuhannya menjadi gosip terhangat di kalangan mereka. Tanpa uang, ia harus bekerja. Dengan keahlian yang nol, ia terpaksa menerima pekerjaan sebagai buruh cuci panggilan. Ia harus berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan jasa mencuci dan menyetrika. Tangannya yang dulu mulus kini melepuh dan kapalan karena deterjen keras. Punggungnya yang dulu selalu tegak karena sombong, kini membungkuk karena lelah dan sakit. Suatu sore, saat sedang menjemur pakaian di halaman rumah majikannya, ia melihat mobil salah satu mantan sahabatnya lewat. Sahabatnya itu melihatnya, namun pura-pura tidak kenal dan segera mempercepat laju mobilnya. Saat itulah Ibu Risma sadar, ia tidak hanya kehilangan harta, tapi juga harga diri dan status sosial yang selama ini menjadi napas hidupnya. Pak Herman, sang kepala keluarga yang angkuh, adalah yang paling sulit menerima kenyataan. Ia menolak untuk melakukan pekerjaan kasar seperti Baskara. Ia masih mencoba bergaya, menemui teman-teman judinya, berharap bisa meminjam modal. Tapi kabar kebangkrutannya sudah menyebar seperti api. Ia tidak lagi dihormati, justru diejek dan diusir. Ia tidak punya uang untuk berjudi, ia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Hari-harinya dihabiskan dengan duduk di warung kopi, mengeluh tentang nasibnya pada siapa saja yang mau mendengar, menyalahkan Anissa atas semua kemalangannya. Saat uang benar-benar habis, ia terpaksa menekan rasa gengsinya. Beberapa kali warga sekitar melihatnya mengais-ngais sisa makanan di gerobak sampah, atau ikut mengantre untuk mendapatkan nasi bungkus gratis di sebuah yayasan. Pria yang dulu merasa dirinya raja, kini tak lebih dari seorang pengemis jalanan. Dan Dina, sang putri manja, harus merasakan dunia yang berbalik 180 derajat. Ia tidak bisa lagi membeli baju baru, tidak bisa lagi pergi ke salon. Ia terpaksa mencari pekerjaan. Satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya adalah sebagai pelayan di sebuah rumah makan Padang yang ramai. Setiap hari, ia harus berlari ke sana kemari, mencatat pesanan, menyajikan makanan, dan membersihkan meja. Ia harus menghadapi pelanggan yang cerewet, omelan dari pemilik warung, dan rasa lelah yang luar biasa. Suatu hari, sekelompok gadis seusianya, yang dulu sering ia pameri barang-barang mahalnya, datang untuk makan. Mereka mengenalinya. Mereka berbisik-bisik, menertawakannya, dan dengan sengaja menjatuhkan sendok hanya untuk menyuruhnya mengambilkannya. Saat Dina membungkuk untuk mengambil sendok itu di bawah meja, air matanya jatuh ke lantai yang kotor. Inilah karmanya. Dulu ia dilayani seperti ratu, kini ia harus melayani orang lain sambil menahan hinaan. Suatu malam, hujan turun dengan sangat deras. Anissa sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Ia duduk dengan nyaman di kursi belakang mobilnya yang hangat, di sampingnya, Bintang tertidur pulas di kursinya sendiri. Saat mobil berhenti karena lampu merah, Anissa tanpa sengaja menoleh ke arah sebuah halte bus di seberang jalan. Atap halte itu bocor, dan beberapa orang berdesakan di bagian yang kering. Di antara orang-orang itu, ia melihat mereka. Baskara, Ibu Risma, Pak Herman, dan Dina. Mereka tampak basah, kedinginan, dan menyedihkan. Pak Herman dan Baskara sedang bertengkar, saling dorong dan menunjuk-nunjuk wajah. Ibu Risma dan Dina hanya bisa menangis dalam diam. Pemandangan itu seperti sebuah adegan dari film drama murahan. Anissa menatap mereka selama beberapa detik, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada kebencian, tidak ada kemenangan, dan yang paling mengerikan, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah kehampaan.
Seolah ia sedang melihat orang-orang asing yang tidak pernah ia kenal. Lampu berubah menjadi hijau. Anissa mengalihkan pandangannya lurus ke depan. "Jalan, Pak," katanya pada sopirnya dengan tenang. Mobil itu melaju, meninggalkan pemandangan menyedihkan itu di belakang, di dalam kegelapan dan hujan, tempat yang selayaknya mereka tempati. 1 tahun berlalu. Waktu telah menyembuhkan luka dan mengubah segalanya. Di halaman belakang sebuah rumah baru yang asri dan modern, sebuah pesta kecil yang hangat sedang berlangsung. Balon-balon berwarna pastel menghiasi taman, dan kue ulang tahun dengan 1 lilin di atasnya berdiri megah di tengah meja. Ini adalah perayaan ulang tahun pertama Bintang. Suasana dipenuhi oleh tawa dan kebahagiaan yang tulus. Tamu yang datang bukanlah sosialita atau pejabat. Mereka adalah sahabat-sahabat sejati Anissa, karyawan-karyawan loyal yang telah menemaninya membangun bisnis dari nol, dan beberapa tetangga baru yang ramah. Ada juga Pak supir taksi yang dulu mengantarkannya ke rumah sakit, yang sengaja Anissa undang sebagai tamu kehormatan. Anissa berdiri di tengah-tengah mereka, menggendong Bintang yang tertawa riang sambil bertepuk tangan. Penampilannya telah banyak berubah. Ia tampak lebih bersinar, lebih percaya diri. Sorot matanya yang dulu seringkali menampakkan kesedihan, kini memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam. Ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Ia kini adalah presiden direktur dari Anindita Group, sebuah perusahaan yang semakin meroket dan disegani. Siang hari ia adalah seorang pemimpin yang tegas dan visioner. Malam hari ia adalah seorang ibu yang lembut dan penuh cinta. Ia telah menemukan keseimbangan yang sempurna. Bintang tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan sangat dekat dengan ibunya. Ia adalah pusat dari alam semesta Anissa. Setiap senyumnya, setiap celotehannya, adalah musik terindah bagi Anissa. Melihat Bintang tertawa di pelukannya, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya, Anissa merasa hatinya begitu penuh. Inilah keluarga. Keluarga tidak harus terikat oleh darah, tapi oleh ketulusan dan kasih sayang. Ia telah berhasil membangun keluarganya sendiri, sebuah keluarga kecil yang kokoh dan bahagia. Setelah acara tiup lilin, Anissa duduk di ayunan taman sambil memangku Bintang yang mulai mengantuk. Ia memandang ke sekeliling. Rumah ini ia rancang sendiri. Setiap sudutnya dipenuhi oleh cinta dan kenangan indah yang baru ia ciptakan bersama putranya. Tidak ada lagi jejak-jejak masa lalu yang kelam. Ia teringat akan perjuangannya. Malam-malam penuh air mata, penghinaan yang ia terima, rasa sakit saat berjuang sendirian di rumah sakit. Semua itu terasa seperti mimpi buruk dari kehidupan orang lain. Ia tidak lagi merasa benci. Rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi pelajaran berharga. Pengkhianatan itu telah memaksanya untuk menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya sendiri. Ia sadar, ia harus berterima kasih pada masa lalunya. Karena tanpanya, ia tidak akan pernah menjadi wanita sekuat ini. Tanpa kegelapan itu, ia tidak akan pernah menghargai cahaya secerah ini. Kesuksesannya tidak hanya bersifat pribadi. Secara profesional, namanya semakin dikenal. Beberapa bulan yang lalu, sebuah majalah bisnis terkemuka menempatkan fotonya di sampul depan dengan judul Wanita Baja, Kisah Inspiratif Anissa, ibu tunggal yang membangun kerajaan bisnisnya. Ia menjadi simbol pemberdayaan perempuan, seorang panutan bagi banyak wanita yang berjuang sendirian. Ia sering diundang menjadi pembicara, berbagi kisahnya bukan dengan niat membalas dendam, tapi untuk memberi kekuatan pada orang lain. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi inspirasi. Sore itu, setelah para tamu pulang, Anissa memutuskan untuk mengajak Bintang jalan-jalan sebentar ke sebuah kafe favoritnya yang memiliki taman bermain kecil. Sambil menikmati teh hangat, ia memperhatikan Bintang yang sedang asyik bermain perosotan, tawanya yang renyah terdengar di seluruh area kafe. Anissa tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sederhana namun begitu sempurna. Saat itulah, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Di bawah terik matahari sore, ia melihat 4 sosok yang tampak kuyu dan lelah sedang berjalan kaki. Mereka adalah Baskara dan keluarganya. Penampilan mereka jauh dari apa yang ia ingat. Pakaian mereka lusuh, langkah mereka gontai, wajah mereka digurati oleh kepahitan dan kerasnya kehidupan. Mereka tampak jauh lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Mereka berhenti sejenak di depan sebuah warung, tampaknya sedang berdebat tentang sesuatu yang sepele. Mereka kini hanyalah bagian dari keramaian kota yang anonim, tidak lagi istimewa. Anissa menatap mereka selama beberapa detik. Tidak ada getaran emosi apapun di dalam hatinya. Tidak ada benci, tidak ada marah, bahkan tidak ada kasihan. Ia hanya merasa kosong. Seolah sedang melihat adegan film bisu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidupnya. Mereka adalah hantu-hantu dari masa lalu, bayangan yang sudah kehilangan kekuatan untuk menyakitinya.
Ia segera mengalihkan pandangannya, kembali pada satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Ia menatap putranya, Bintang, yang kini berlari kecil ke arahnya dengan senyum terkembang, memamerkan sebuah bunga liar yang baru saja ia petik. Anissa menyambutnya dengan pelukan hangat, menghirup aroma wangi rambut putranya. Ia mengangkat Bintang ke pangkuannya, mencium pipinya yang tembam dengan gemas. "Lihat, sayang," bisiknya lembut di telinga Bintang, sambil menatap langit senja yang mulai memerah keemasan. "Dunia ini luas, dan semuanya milik kita. Hanya kita berdua." Bintang terkikik geli, tidak mengerti ucapan ibunya, namun bisa merasakan cinta yang begitu besar. Anissa tersenyum, sebuah senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. Matahari terbenam di ufuk barat, menutup satu hari yang indah, dan Anissa tahu, esok pagi, matahari akan terbit lagi, membawa harapan dan kebahagiaan baru untuknya dan untuk Bintang kecilnya. Mereka tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi.